حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu 300 hadis sahih muttafaqun alaih karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu ada 3 hadis masih dalam bab al-khauf, bab seputar rasa takut. Rasa takut di sini mencakup takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut terhadap hari akhirat yang akan dia hadapi manakala di atas dosa. Wal iyadu billah. Yang hafal 3 hadis disetorkan secara berbarengan serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma 2 setelahnya, yang hafal cuma 1 setelahnya. Nah, ada 3 hadis, yang hafal 3-3-nya disetorkan secara serentak berbarengan. Kemudian yang hafal cuma 2 setelahnya nanti, yang hafal cuma 1 setelahnya lagi. Upayakan semaksimal mungkin benar-benar hafal ketika berdiri, bukan sekedar ikut berdiri. Tafadhalu. Wujuhum lahum qala law ta'lamuna ma a'lamu qala faqata ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira faqata ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum qalil. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Yang hafal cuma 2 atau 1, tafadhalu. Na'am, a'anakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Kita insyaallah mengambil 2 hadis saja. 2 hadis barakallahu fiik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala
ya'raqun nasu yawmal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ard 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Muttafaqun alaih. Kita terjemahkan, simak baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, ya'raqun nasu yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat manusia bercucuran keringatnya. Ngartikannya gitu. Ya'raqu itu keluar keringatnya, tapi ana artikan kelak di hari kiamat manusia bercucuran keringatnya. Hatta yadhhaba 'araquhum fil ard, sampai-sampai keringat mereka membasahi bumi. 70 dhira'a, 70 dhira', bayangkan. Dalam artian barakallahu fiik, keringatnya sangat banyak sekali. Di hari tersebut tergantung dengan amalannya. Semakin amalannya bagus, semakin dia selamat. Semakin amalan jelek, semakin dia tenggelam dan keringatnya, waliyadzubillah. Kita lihat, wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum, dan menenggelamkan mereka. Yuljimuhum itu memang menenggelamkan mereka sampai atau hingga sampai kepada telinga-telinga mereka. Jadi mereka tenggelam dengan keringat mereka sampai keringat mereka barakallahu fik, sampai pada telinga-telinga mereka, hingga keringatnya mencapai telinga-telinga mereka. Berarti menunjukkan ngeri sekali, barakallahu fik. Kenapa kok bisa sebanyak itu keringatnya? Karena panasnya luar biasa di situ. Panasnya luar biasa. Kenapa kok panas luar biasa? Matahari didekatkan kurang lebih berapa kemarin? 1 mil. Datang dalam hadisnya Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamigdaril mil. Lihat itu. Nanti dari kiamat didekatkan matahari terhadap makhluknya, didekatkan dengan makhluknya, sampai-sampai matahari tersebut jarak antara mereka 1 mil, kamigdaril mil, jaraknya kamigdaril mil, sejarak 1 mil, bayangkan, dekat sekali, menunjukkan bahwasanya sangat mengerikan keadaannya, barakallahu fik, panasnya luar biasa. Sekarang yang kita rasakan aja kalau musim kemarau, kita nggak tahu jaraknya berapa, itu panasnya luar biasa. Ini dijelaskan 1 mil. Kalau prediksi manusia 1,5 kilo jaraknya. Nah, itu kan bisa dikatakan luar biasa ngeri sekali, barakallahu fik. Disebut dalam riwayat yang lain, barakallahu fik, ada yang keringat mereka sampai kedua mata kaki mereka. Ada yang sampai pada pundak mereka. Ada juga yang menenggelamkan mereka. Tergantung amalan yang mereka miliki seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Simak baik-baik. Tentunya ini memberikan peringatan kepada kita semuanya agar kita memperbanyak amalan-amalan saleh yang nanti kita yang akan memanennya, bukan orang lain. Bukan orang lain yang memanennya, hanya masing-masing orang. Dan di saat tersebut tidak ada yang berduaan. Di saat tersebut tidak ada yang berduaan atau gerombolan, rombongan, enggak ada. Semuanya sendiri-sendiri. Semuanya apa? Sendiri-sendiri. Agar selamat di hadapan Allah Ta'ala. Faham ya? Naam. Lihat, kita perhatikan baik-baik di sini, barakallahu fiik. Sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya tadi. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Karena kalau amalan jelek maka akan tenggelam dengan keringatnya. Kalau amalannya baik dan bagus, insyaallah biidznillah azza wa jalla telah selamatkan di situ. Di suatu hari yang berada di dataran yang sangat luas sekali, tidak ada bangunan di situ. Panasnya luar biasa. Tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sudah antum lewati dan sudah kita jelaskan berkali-kali, 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 tersebut, yang pertama al-imamu al-adil, seorang pemimpin yang jujur, yang adil.
amanah, tidak mendolimi rakyatnya, tidak menindas rakyatnya, amanah dengan apa yang Allah telah perintahkan di dalam Al-Quran dan yang Rasulullah ajarkan dalam As-Sunnah. Yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang kedua adalah seorang lelaki yang hatinya terikat, senang dengan masjid. Kemanapun dia pergi nyari masjid dia. Masya Allah. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wasabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda tumbuh senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Pemuda, bayangkan. Karena banyakkan orang-orang, kebanyakan para pemuda, apalagi zaman sekarang barakallahu fiik, lalai dengan ibadah. Lalai dengan ibadah, lalai dengan apa? Ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada pemuda sejak kecilnya tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu antum, kita semuanya bersyukur ketika sudah dikenalkan Al-Quran dan As-Sunnah, terkhususkan antum sekalian ketika usia-usia muda, belia, syabab, masih pemuda, Masya Allah, dikenalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disyukuri barakallahu fiik. Kenapa demikian? Karena kalau kita menyaksikan di luar sana, paham ya? Orang-orang awam menjauh dari ilmu bagaimana? Ketika usia mudanya sudah digunakan pada perkara-perkara maksiat, perkara yang haram, enggak paham halal, enggak paham haram, paham ya? Melanggar syariat Allah, enggak salat wala puasa wala zakat. Bayangkan itu. Nah, alhamdulillah ketika seorang pemuda, barakallahu fikum, hamba dikenalkan Al-Quran was Sunnah sejak awal permulaan, sejak kecilnya misalkan barakallahu fiik, itu adalah apa? Kenikmatan tersendiri barakallahu fiik. Bukan penindasan, tapi kenikmatan. Karena semuanya akan kembali kepada masing-masing hamba tersebut. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat adalah dua orang yang saling cinta mencintai, bersatu karena Allah, berpisah pun karena Allah Ta'ala. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun zatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Masya Allah. Seorang pemuda yang menjaga kehormatan dirinya. Seorang pemuda diajak berzina oleh seorang wanita. Bukan sembarang wanita di sini. Wanita yang berparas cantik. Keturunan apa barakallahu fiik, bisa dikatakan keturunan orang-orang yang mulia. Punya kedudukan, punya paras yang cantik. Lihat sabarnya seorang pemuda tadi. Ketika diajak berzina, pemuda tadi mengatakan apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Luar biasa. Mendapat naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berapa tadi itu? Yang kelima. Yang keenam, wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Yang keenam adalah seseorang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, tapi secara apa? Sembunyi-sembunyi, enggak pamer, enggak modus. Bukan mencari apa? Ketenaran, bukan biar viral, tidak perlu selfie wala syai', murni karena apa? Allah Ta'ala. Bayangkan, bersedekah, berinfak sembunyi-sembunyi. Orang gak ada yang tahu. Ternyata si fulan ini apa? Nyumbang masjid 1 M. Bukan 1 juta, 2 juta, 1 M. Orang gak ada yang tahu, sembunyi-sembunyi dia. Contohnya seperti itu. Itulah yang terbaik. Tujuannya apa sih tujuannya? Menjaga apa? Niat keikhlasan harus jaga. Karena kalau orang tidak bisa menjaga niatnya barakallahu fiik, tercoreng dikit saja, tergores sedikit saja, dia bersedekah karena ria, biar viral, biar terkenal, biar terpopuler, biar menjadi orang yang Masya Allah. Hati-hati, hancur amalannya. Lihat, karena betapa ikhlasnya orang tersebut, sampai sembunyi-sembunyi dalam infak dan sedekah, sampai apa? Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Sampai tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Padahal jalannya dekat atau tidak? Dekat. Karena benar-benar tersembunyi. Inilah yang terbaik barakallahu fiik untuk menjaga niat. Boleh apakah tidak kita terang-terangan ditampakkan ke orang sedekah, tafadhol. Enggak ada larangan dalam rangka apa? Mencontohkan kebaikan orang lain. In tubdu shadaqati fa ni'mahi.
Kalau kalian menampakkan sedekah, itulah yang terbaik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sembunyi-sembunyi, dikasih langsung kepada fuqara, itu adalah lebih baik lagi untuk kalian. Jadi tampakkan ada larangan kalau dalam rangka mengajari. Mahfum? Tapi kalau diam-diam, sembunyi-sembunyi, orang nggak ada yang tahu, untuk menyelamatkan keikhlasan tadi itu ya, menyelamatkan niatnya tadi, itu bagus. Paham ya? Nah, karena niat seorang hamba sensitif. Niat bisa berbolak-balik. Semula ikhlas, sekarang sanjung dipuji langsung berubah dia. Paham ya? Langsung pamer dia, langsung wah gitu. Paham ya? Karena niat manusia itu berubah-ubah. Paham ya? Nah, disitulah letak orang kenapa kalau sedekah inisiatif lebih baik daripada sedekah karena diminta. Kenapa kira-kira? Kalau orang bersedekah berinfak karena diminta, itu berarti apa? Dia bersedekah apa? Bukan keinginan dia aslinya. Tapi karena diminta, sungkan, segan, nggak enak. Wah, nggak enak anak. Kalau nggak sedekah, lah kenapa? Diminta sama si fulan. Wah, anak sungkan, anak nggak sedekah. Lah kenapa? Si fulan minta. Berarti dia bersedekah, berinfak karena diminta. Beda dengan orang berinfak karena inisiatif. Wah, anak alhamdulillah ada kelebihan harta, anak sedekahkan. Inisiatif. Nggak ada yang minta wala syai'. Dia nyedekahkan langsung, itu lebih murni, lebih bisa menjaga niatnya dan lebih apa? Lebih mengarah kepada keikhlasan. Mafhum insyaallah ya. Jadi jangan pernah sedekah karena diminta, jangan pernah. Tapi upayakan inisiatif, kesadaran diri, sadar bahwasanya harta ini hanya titipan. Harta yang antum miliki, yang kita miliki itu titipan dari siapa? Allah Taala. Kita menjalankannya bagaimana gitu loh. Dikemanakan harta kita ini? Dihambur-hamburkan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, atau disedekahkan, atau pada jalan kebaikan, itu semuanya nanti akan ditanya. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya kalian pada hari tersebut tentang kenikmatan yang telah diberikan kepada kalian semuanya. Kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh? Wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah. Itu yang ketujuh. Seorang pemuda, seorang lelaki yang dia berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendirian. Biasanya beda loh kalau ada sendirian dengan banyak orang itu ya. Sendirian di waktu yang sepi, misalkan seperti malam terakhir misalkan lah ya, nggak ada bising-bising, tenang keadaannya. Fafadat ainah. Kemudian orang tersebut ketika berzikir kepada Allah Taala sendirian tadi itu, berlinanglah air matanya. Matanya menangis, berlinang, keluar air matanya, barakallahu fiik. Kenapa kok menangis? Karena ingat azab dan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang melanggar syariatnya. Seperti itu. Itulah 7 orang yang akan mendapatkan jaminan. Selain 7 itu, barakallahu fiik, tentunya kita harus apa? Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beramal-amalan saleh. Semoga nanti di hari tersebut tidak tenggelam dengan keringat kita, wal iyad billah. Ikhwani fi din, azza wa jalla, berikutnya an Abi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam min amalihi wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Muttafaqun alaih. Kita terjemahkan dari hadisnya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma minkum ahadun, tidak ada seorang pun di antara kalian illa, melainkan sayukallimuhu rabbuh, melainkan Rabbnya akan mengajak bicara dia, mengajak bicara. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dan antara Allah Taala penerjemah, enggak ada penerjemahnya, enggak ada penerjemahnya. Langsung ketika diajak bicara bagaimana? Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam min amalihi. Kemudian orang tersebut melihat ke sisi kanannya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang dulu dia persembahkan berupa amalan di dunia. Lihat arah kanan, yang dia lihat amalan-amalan yang dulu dia lakukan di dunia.
Langsung apa? Wa yanzuru as'ama minhu. Kemudian dia melihat ke arah kirinya. As'ama itu kiri. Paham ya? Fala yara illa ma qaddam. Kemudian dia tidak melihat kecuali apa yang dia amalkan dulu di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi. Kemudian dia melihat di hadapannya. Baina yadayhi itu di depannya, amamahu. Di depannya. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Dia tidak melihat kecuali apa? Kecuali api neraka yang ada di hadapan wajahnya. Tilqa itu hadapan. Kecuali api neraka yang ada di hadapan wajahnya. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Perhatikan. Berlindunglah kalian semuanya. Jagalah diri kalian dari api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun sedekah dengan secuil kurma. Ittaqun nar, minta perlindungan, minta penjagaan. Paham ya? Fattaqun nar, berlindunglah kalian dari siksaan api neraka walau bisyikki tamrah, walaupun dengan secuil kurma. Apa maksudnya? Sedekah, walaupun antum sedekah sedikit tapi ikhlas, jauh lebih baik daripada sedekah banyak tapi tidak ikhlas. Zaman sekarang barakallahu fi, banyak orang yang bersedekah itu modus, hanya biar viral, mencari nama, biar nanti kalau jago dipilih. Kalau coblosan menang, kalau nyalon caleg, calon legislatif biar menang gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fi, masuk ke kampung-kampung, ke gang-gang, bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi Indomie. Nanti kalau nyalon biar coblos. Allah musta'an, biar dipilih. Mana keikhlasannya? Paham ya? Nah, Allah musta'an. Banyak seperti itu keadaannya. Mau ngasih bantuan aja, difoto dulu, selfie dulu. Paham ya? Nah, coba lihat bagaimana yang Allah telah contohkan melalui lisan Rasulnya SAW di dalam sedekah. Semakin dia sembunyi-sembunyi, orang nggak tahu, nggak nampak, semakin bagus. Karena akan apa? Akan bisa terjaga niatnya. Faham ya? Beda kalau dia itu sedekah pamer, di foto dulu jebret, selfie dulu sama ustadznya. Paham ya? Ngasih bantuan kambing saja untuk Idul Adha, sebelum sembelih selfie dulu sama kambingnya. Paham ya? Sama kambingnya, sama sapinya, sama pengurus pondoknya, sama spanduk yayasan Nida'ul Fitrah Surabaya, yayasan Ihya Sunnah di Golan misalkan. Allah musta'an. Atau yayasan Ihya Turas Al-Islam Yogyakarta, Sawu Wirakerten Bantul. Paham ya? Wes itu pelan besar. Allah musta'an. Seperti itu. Mana rasa ikhlasnya itu tidak ada pada apa? Hal tersebut. Justru semakin apa orang akan merasakan, wah ini pamer ini. Katanya dokumenter itu cukup, barakallahu fiik, sebutkan namanya, kasih namanya, jumlahnya berapa, kambing atau sapi, selesai. Enggak perlu fotonya. Hanya sekarang antum barakallahu fiik ketika membacakan kitab Syekhul Islam, membacakan kitab Ibnu Qayyim, membacakan kitab Al-Imam Nawawi misalkan barakallahu fiik, dokumen-dokumen yang sekarang masih ada, perlu enggak dengan gambar-gambar mereka? Enggak perlu, cukup kitab-kitab mereka yang kita ajarkan. Mahfum ya? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan bahwasanya kita dituntut untuk apa? Bersedekah walaupun sedikit. Ini luar biasa barakallahu fiik. Lihat ini. Sudah bisa menjadikan apa? Tameng. Sudah bisa menjadikan apa? Penjagaan dari siksaan api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Bayangkan, bukan satu kurma utuh, secuil saja. Antum kasihkan, sedekahkan ikhlas, masya Allah. Nah, maksudnya barakallahu fiik, orang sedekah itu tidak dituntut harus banyak, seikhlasnya barakallahu fiik. Ada orang di pinggir jalan nggak mampu, antum kasih. Ada orang nyebrangkan jalan, antum kasih. Itu jauh lebih baik daripada antum ngasih orang yang ngemis, ngamen sambil nyanyi itu. Paham ya? Nyanyi muter sana muter sini, minta-minta, badannya besar lagi, kekar lagi. Paham ya? Itu lebih baik antum ngasih orang yang berangkat jalan itu jelas kerjaannya, ya enggak? Di perempatan jalan itu, kerjaannya berangkat, bantu orangnya berangkat, itu malah lebih baik daripada antum ngasih uang kepada orang-orang yang ngemis, ngamen itu nyanyi. Walaupun sholawatan, sholatullah, salamullah misalkan. Paham ya? Jangan. Paham ya? Antum ngasih yang nyata-nyata kerjaannya jelas. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Yang kita ambil dua hadis ini saja, karena kalau kita tambah yang ketiga agak berat nanti, biar dua ini ringan. Yang hafal dua-duanya pada pertemuan akan datang setorkan. Yang hafal cuma satu tidak masalah, yang penting ada yang dihafalkan. Kesimpulannya dua hadis ini barakallahu fiik memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang ngerinya
Paham ya? Hari kiamat. Ketika dipertemukan, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan tersebut. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.